Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji di LPTK Universitas Pasundan Bandung. Perkenalkan, saya Reni Mulyana SPD SD dengan NIM 225076612 merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Pasundan Bandung. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, bertempat di SD Negeri Jomin Barat 2, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, saya akan mempraktikkan kegiatan uji kinerja pada tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 1 di kelas 5. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk kelas, yuk disiapkan dulu. Didit, siapkan. Siap, gerak. Siap. Lancang depan, gerak. Diluruskan barisannya. Tegak, gerak. Dirapikan bajunya, Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita itu berdoa dahulu ya, supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan terkabul. Yuk doanya dipimpin oleh Adit, pimpin ke depan Adit. Nah, yuk kita berdoa dulu ya. Sini Dit, ayo doanya dipimpin oleh Adit. Silahkan Dit. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Amin. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Adit duduk kembali. Terima kasih Adit sudah memimpin doa. Nah, untuk mengecek kehadiran kalian, Ibu absen dulu ya. Nah, coba sebelumnya lihat dulu teman sebelahnya. Siapa yang tidak masuk coba? Nah, ada semua tidak? Ada. Adinda ada? Ada. Piona ada? Ada. Nah, hadir semuanya ya. Nah, alhamdulillah berarti kelas ini semuanya dalam keadaan sehat. Nah, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air ya, yuk semuanya berdiri. Kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya.
Siap ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Bagus, terima kasih. Coba, masih ingat kalian pelajaran yang minggu kemarin Ibu ajarkan? Tentang apa coba pelajaran minggu kemarin? Bagus, berarti ingatan kalian hebat. Kita minggu kemarin belajar siklus air. Coba apa itu siklus air? Air merupakan perputaran terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Nah, jadi siklus air itu berputar, makanya air di bumi tidak pernah habis karena air mengalami siklus atau perputaran. Coba siklus air itu prosesnya pertama itu dari apa dulu? Iya, penguapan, lalu pengendapan dan pengembunan. Masih ingat lagunya? Masih. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Siap semuanya? Tahukah kawan-kawan, itu semua karena air ada siklusnya. Itulah lagu siklus air. Masih ingat ya kalian ya? Semuanya masih ingat? Nah, bagus. Berarti pelajaran minggu lalu kalian masih ingat. Berarti kan anak hebat. Coba tepuk hebat dulu untuk semua. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Nah, untuk pelajaran hari ini, nah inilah tujuan pembelajaran hari ini. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Tujuannya untuk apa? Nah, lihat semuanya ke depan. Tujuan pertama ya pembelajaran hari ini yaitu, nah diharapkan peserta didik mampu menentukan peristiwa yang terjadi dalam siklus air tanah pada teks non-fiksi. Nanti Ibu jelaskan apa sih teks non-fiksi itu. Nah ya, yang kedua itu kita akan menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam siklus air tanah ya. Nanti kalian akan membaca teks non-fiksi tentang siklus air tanah. Yang terakhir nanti kita akan membuat laporan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Nanti kita akan mencoba ya. Nah, kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa alat-alat percobaannya. Sudah dibawa ya? Nah, bagus. Untuk menambah semangat kita dalam belajar ya. Yuk semuanya kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Yang semangat tepuknya ya. Biar pembelajaran hari ini lebih menarik. Jadi kalian nggak loyo ya. Nggak ngantuk belajarnya. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Hebat, bagus. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar, perhatikan. Tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Di bawah buku tema 8-nya? Ya, silakan buku tema 8-nya dikeluarkan. Kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Dikeluarkan bukunya. Silakan dibuka pembelajaran 1, subtema 2. Ada? Subtema 1. Nah. Ada tidak? Subtema 2, pembelajaran 1. Berarti halaman 53. Ada semuanya? Ada, bagus. Nah, kalau sudah ada silakan kalian lihat ke depan. Nah, perhatikan semuanya ke depan.
Di sini di depan sudah ada 2 buah gambar. Ada gambar A. Apa gambar A ini? Coba gambar A apa, Desta? Gambar apa ini ya? Sawah. Sawah, betul. Coba Ajril, gambar B apa, Ajril? Gambar apa ini ya? Tanah kering. Gambar A sawah, gambar B tanah kering. Nah, perhatikan. Ada pertanyaan. Coba nomor 1 pertanyaannya. Menurutmu apa perbedaan pada gambar tersebut? Apa bedanya nih gambar A dan gambar B? Siapa yang mau jawab? Triana, apa perbedaannya, Nak? Bagus sekali. Gambar A terlihat lebih subur. Gambar B terlihat kering. Tepuk hebat dulu buat Triana. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Bagus nih. Nah, untuk karena jawabannya sudah bagus, karena jawabannya sudah betul, Ibu kasih pensil buat Triana. Nah, yang lainnya silakan yang bisa jawab lagi nih. Coba pertanyaan kedua. Gambar manakah yang lebih enak untuk dilihat? Siapa yang mau jawab? Ayo, gambar mana yuk? Gambar A. Kenapa gambar A? Iya, gambar A terlihat subur, lebih indah ya. Hijau-hijau banyak dedaunannya. Hebat sekali. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Bagus. Ini reward buat Ayu karena udah berani menjawab. Ya, bagus. Nah, untuk pertanyaan berikutnya kita jawab sama-sama. Perhatikan. Dapatkah lingkungan seperti A nih, yang A berubah menjadi seperti B? Dapat tidak? Iya, kenapa bisa berubah, yang tadinya subur bisa kering? Karena tidak ada air. Iya, betul. Kalau tidak ada air ya akan seperti ini, akan seperti yang gambar B ya. Nah, pertanyaan berikutnya, dapatkah lingkungan gambar B berubah menjadi gambar A? Nah, sekarang kebalik. Yang tadinya apa ini? Tanah, apa tadinya? Kering. Berubah menjadi subur. Bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Disirami air. Nanti tanamannya akan tumbuh. Bagus sekali. Ibu akan bagi kelompok dulu ya, biar kalian nanti bekerja samanya lebih mudah ya. Kelompok 1 Ibu bagi Dinda, Piona, Saripa, Ilya sama Aan. Kelompok 2 ya, Ibu sudah bagi. Kelompok 2 itu Triana, Fahmi. Sekarang simak video tentang terbentuknya air tanah. Simak baik-baik. Setelah tadi kalian menyimak video ya, coba ada beberapa pertanyaan nih yang harus kalian jawab dari video tadi. Nah, coba ya, nanti yang bisa jawab Ibu kasih hadiah. Coba. Apa peristiwa yang tampak pada video tadi? Nah, coba siapa yang mau jawab? Albi. Tadi ada apa Bi di video? Betul, tentang peresapan air tanah. Tepuk hebat dulu buat Albi. Tepuk hebat. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Bagus Abi, terima kasih Abi sudah menyimak videonya dengan baik. Siap ke pertanyaan kedua. Nah, lihat pertanyaannya. Menurutmu apa yang terjadi pada air hujan yang turun ke bumi? Air hujan turun ke bumi, apa yang akan terjadi? Jidan, apa jawabannya?
air akan meresap ke dalam tanah. Bagus, airnya akan meresap ke dalam tanah. Hebat sekali. Tepuk hebat buat Zidan. Tepuk hebat. Aku hebat. Semua hebat. Luar biasa ya anak-anak kelas 5. Nah, ini Zidan buat Zidan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya coba kita baca bareng-bareng. Bagaimana akibatnya jika daerah resapan itu semakin berkurang? Akan bagaimana? Akan kering, akan kekering. Nah, hebat, berarti kalian menyimak video ya. Nah, perhatikan materi berikutnya. Lihat, nah inilah siklus air tanah. Siklus air tanah itu melewati 3 peristiwa. Yang pertama itu air bergerak meninggalkan tanah, ya. Lalu kemana? Ke udara, ya. Yang laut atau sungai, air di bumi kan disinari oleh matahari ya. Lalu menguapkan, meninggalkan tanah. Lalu dia turun lagi ke bumi dalam bentuk apa? Hujan. Nah, air yang turun ke bumi itu masuk ke mana? Yang kedua ini ke tanah. Melalui apa masuknya? Celah-celah, pori-pori tanah serta batuan. Nah, air yang meresap itu ya ke dalam tanah tuh nanti akan diserap oleh siapa? Oleh akar tumbuhan. Dan yang tidak diserap itu akan menjadi air cadangan di dalam tanah. Bagus. Berikutnya, nah di sini nih lihat. Jadi air yang turun ke tanah itu masuk dan bergerak ke dalam tanah. Nah di sini ada faktor-faktornya nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air. Yang pertama apa? Membuka lahan pertanian, perumahan atau industri. Dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Jadi yang tadinya hutan dibangun rumah, dibangun perumahan. Nah itu akan mempengaruhi ketersediaan air di bumi. Yang keduanya apa? Jalan yang diaspal. Kalau jalan di aspal itu kira-kira air bisa meresap tidak? Tidak. Yang ketiganya apa? Berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan cadangan air di bumi ini berkurang. Coba buka buku tema 8-nya. Di situ ada cerita atau teks non fiksi yang berjudul apa di situ? Siklus air tanah. Coba siapa yang mau membaca? Coba Ibu tunjuk aja ya. Fiona baca. Baca siklus air tanah teks non fiksi. Nah, yang keras Fiona. Nah, yang lain simak. Iya. Jadi air yang masuk ke dalam tanah itu ya, perhatikan. Air yang masuk ke dalam tanah itu ada yang diserap oleh akar dan tumbuhan, ada yang menjadi cadangan air. Itulah contoh dari teks non fiksi. Setelah tadi Fiona dan kalian menyimak dari bacaan teks non fiksi yang judulnya apa tadi? Siklus air tanah. Teks non fiksi adalah karangan yang disusun berdasarkan fakta, artinya nyata ya, tidak bohong, artinya ada dan nyata nih, realita atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks non fiksi itu tersusun, dia nyusun dan berurutan. Nah, perhatikan. Selain yang tadi Fiona baca, ya buku pelajaran, ternyata ada beberapa contoh teks non fiksi. Perhatikan. Di sini ada ciri-ciri teks non fiksi bersifat faktual, artinya fakta, artinya ada dan tidak bohong ya. Yang keduanya ditulis dengan bahasa formal, bahasanya resmi ya. Yang ketiga menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Nah, perhatikan di sini ada beberapa contoh teks non fiksi. Ada biografi. Biografi siapa ini?
R.A. Kartini. Nih, biografi ini termasuk ke dalam teks non-fiksi. Yang keduanya ada artikel. Yang ketiganya karya ilmiah. Yang keempatnya buku pelajaran. Ya, diingat ya, inilah contoh-contoh teks non-fiksi. Di sini juga ada urutan-urutan dalam teks non-fiksi. Apa disebutnya? Disebutnya alur atau plot. Ya, urutan pada teks non-fiksi itu disebutnya alur atau plot. Nah, 3 macam urutannya itu berdasarkan yang pertama apa? Urutan peristiwa berdasarkan waktu terjadinya. Apalagi? Yang ketiganya? Hebat. Coba ulangi lagi tadi apa contoh-contoh teks non-fiksi ada apa saja? Biografi, apa lagi? Iya. Dan buku pelajaran. Sebelum kita mengerjakan LKPD ya, biar menambah semangat, kita tepuk dulu. Siap? Tepuknya tepuk berpola. Masih ingat? Nanti yang tepuknya tidak konsentrasi, yang salah nanti Ibu suruh nyanyi ke depan. Harus konsentrasi ya. Siap ya? Coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Coba, siap. Ibu akan menyebutkan tepuk berapa. Kalian harus tepuk sesuai dengan yang Ibu sebutkan. Siap ya? Tepuk 4. Adam tidak tepuk. Yang betul Adam tepuknya di atas, harus semangat. Siap. Tepuk 2. Tepuk 5. Siap. Bagus. Berarti kalian konsentrasinya masih bagus, masih oke ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Nah, LKPD ini nanti kalian jawab, kalian isi dengan teman-temannya dengan cara bekerja sama. Nah, ini LKPD yang akan kalian isi. Nah, bekerja sama ngisinya supaya cepat selesai. Nah, perhatikan. Sebelum kita mengisi LKPD, nah lihat, perhatikan semuanya ke depan. Sebelum kita mengisi LKPD, ada beberapa cara harus gimana ini LKPD. Nah, perhatikan semuanya ke depan. Nih, kalian sudah pegang ini semua? Sudah pegang LKPD-nya? Sama dengan yang di depan? Sama. Perhatikan cara pengisiannya. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam mengerjakan LKPD. Yang pertama itu ya, kalian itu menentukan dulu ketua kelompoknya siapa, ya. Terus anggota-anggotanya siapa nih. Isi identitas kelompok. Setelah kalian menentukan, oh ini aja nih ketuanya, nanti kalian tulis di identitas atau di LKPD paling depan. Di situ sudah ada ketua kelompoknya siapa, kelompok berapa, anggotanya siapa aja ya. Yang kedua, di situ dibuka coba semua LKPD-nya. Ada 2 aktivitas. Aktivitas yang pertama apa? Aktivitas yang pertama kalian membaca teks non-fiksi. Apa judulnya? Siklus air tanah. Teks yang keduanya, kegiatan yang keduanya nanti kita akan bereksperimen, akan mencoba percobaan yang sudah kalian bawa bahan-bahannya. Coba tunjukkan mana alat-alat atau bahan-bahan yang sudah Ibu tugaskan untuk percobaan membuat air permukaan dan air tanah. Coba tunjukkan mana tanahnya, mana batu kerikilnya, mana aquanya, mana. Bagus. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 ada bahan-bahannya? Ada? Penggarisnya ada? Nah, sip, bagus. Perhatikan lagi ke depan. Lihat. Nah, inilah nanti kita akan mencoba
di aktivitas 2 yaitu dengan apa ini? Nih, perhatikan nih. Melalui mencoba dan mengamati nanti kalian akan menyimpulkan apa itu air tanah, apa itu air permukaan. Perhatikan semuanya. Sebelum kalian mencoba, nah ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Lihat video berikutnya. Siap, perhatikan. Akan melakukan percobaan air Nah, tanah perhatikan. dan air permukaan. Bahan-bahan yang Oh, digunakan lihat. Pertama, siapkan air. Ada airnya? Ada. batu kerikil, Batu kerikil ada? Ada. Tanah ada? Bagus. gelas plastik, Ada. dan penggaris. Penggarisnya ada. Nah, Langkah pertama, siapkan batu kerikil dan tanah. Siapkan 2 gelas plastik dan tuangkan air ke dalam nanti kalian ukur ya di 2 gelas ini. cm. Nah, nanti diukur sama kalian ya. Harus sama ukuran 2 gelas ini, jangan sampai berbeda. Menggunakan penggaris. Nah, diukur dengan penggaris 2 gelas ini. Kemudian tuangkan air ke dalam gelas yang berisi batu dan Nah, nanti yang 2 air ukurannya sama tadi dimasukkan ke dalam tanah dan kerikil. setelah 1 menit, Didiamkan 1 menit. Apa yang akan terjadi? Nah, silakan kalian ukur nanti kalian ukur lagi. kedua benda tersebut. Bisa ya? Seperti ini bisa? Sip. Kalau begitu silakan mulai mengerjakan LKPD-nya. Sudah selesai LKPD aktivitas 1-nya? Nah, yuk kita ke aktivitas yang 2. Nah, silakan airnya dimasukkan. Terserah kalian mau berapa ya. Yang penting ukuran gelasnya itu sama. Nah, silakan. Ya. Silakan dimasukkan airnya. Awas terkena buku ya. Untuk LKPD semuanya sudah selesai? Sudah. Bagus. Aktivitas 1-nya sudah? Sudah. Aktivitas 2 sudah ya? Nah, sudah. Sekarang ketua kelompoknya ke depan. Kita akan memilih nomor untuk presentasi ke depan. Silakan para ketua kelompok ke depan. Kelompok 1 Ilyas, kelompok 2 Pulpian, kelompok 3. Silakan pilih. Silakan pilih dan kembali ke tempat duduknya. Silakan. Nah, sip. Sudah kalian dapat gambar-gambarnya yang kalian dapat sudah? Nah, coba dibalik gambarnya. Kelompok mana yang dapat urutan pertama? Kelompok 3, bagus. Kelompok mana? Coba dibalik gambarnya, ada nomornya. Mana kelompok 2? Ah, bagus. Ini urutan kedua berarti. Dibalik lagi, mana yang dapat urutan 3? Ini keempat. Iya, kelima. Nah, bagus. Sip, kelompok 3 silakan ke depan. Bawa hasil pekerjaannya untuk dipresentasikan. Yang lain simak. Nanti setelah ini presentasi, kalian harus menanggapi bagaimana penjelasan dari kelompok 3. Nah, silakan Adit. Silakan simak baik-baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah,
itulah hasil dari presentasi ya teman-teman kalian yang sudah ke depan. Kelompok 1 2, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Nah, sekarang kalian harus menanggapi ya. Nah, tadi yang pertama tampil kelompok 3, kelompoknya Adit ya. Coba siapa yang mau menanggapi kelompoknya Adit? Nah, kelompok 2, Pami. Bagaimana Pami? Nah, bagus, penjelasan dari kelompok 3 sudah cukup bagus. Tepuk tangan. Bagus untuk kelompok 3. Tadi yang tampil kedua itu kelompok 1. Coba dari kelompok 1 siapa yang akan menanggapi? Ya, bagaimana Ratu kelompok 1 tadi presentasinya? Sudah cukup jelas, bagus. Tepuk tangan. Nah, jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 1 TS kelompok 3 sama 1 sudah ditanggapi oleh teman-temannya. Nah, Ibu sekarang akan menilai nih. Dari 5 kelompok ini mana yang paling bagus? Menurut Ibu yang paling bagus itu kelompok 3. Silakan kelompoknya Adit ke depan semuanya. Akan Ibu kasih hadiah. Nah, Ibu akan kasih kenang-kenangan, akan kasih hadiah ya, supaya yang lainnya bisa lebih bagus. Nah, silakan. Nah, silakan ya. Ini reward atau hadiah buat kelompok 3. Tepuk tangan dong semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, perhatikan LKPD-nya lagi. Tadi dari LKPD itu ya kita bisa tahu tentang urutan atau siklus air tanah. Dan juga kita dapat mengetahui ya mana yang disebut air permukaan dan mana yang disebut dengan air tanah. Semuanya paham ya? Paham, bagus. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ya, silakan kalian isi lembar evaluasi. Jadi lembar evaluasi ini untuk mengetahui kalian itu dalam hari ini belajar itu bisa tidak, mengikuti tidak. Nah, silakan kerjakan lembar evaluasinya. Silakan. Nah, silakan diisi nama dulu. Nah, silakan diisi nama. Setelah nama, silakan diisi soal-soal yang di bawahnya. Ya, kalian tadi sudah menyimak video, tadi sudah mengerjakan LKPD, pasti bisa mengerjakan lembar evaluasinya. Silakan, tidak kerjasama. Dah, waktunya habis, selesai ya. Lembar evaluasinya yang sudah dikerjakan, silakan dikumpulkan kembali. Ibu akan periksa ya. Ibu akan nilai. Nah, sip, bagus. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan berikutnya ya, mari kita simpulkan ya. Kita belajar apa saja hari ini? Nah, coba. Dari tadi kita menyimak video ya, mengerjakan LKPD. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba kita belajar tentang teks. Iya, tentang teks apa? Teks non fiksi. Coba apa itu teks non fiksi? Iya, coba apa ciri-ciri? Tadi Ibu sudah jelaskan. Apa itu? Apa ciri-ciri dari teks non fiksi? Apa ciri-cirinya yang keras? Iya, bagus. Selain kita belajar teks non fiksi, ada juga kita tentang apa? Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air. Apa coba faktor-faktornya? Sebutkan. Curah hujan. Ya.
Bagus, itulah kesimpulan dari pelajaran hari ini. Sebelum kita menyudahi atau mengakhiri pelajaran ini, Ibu mau bertanya nih sama kalian nih. Perhatikan, coba. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Betul-betul senang? Ya. Pertanyaan kedua, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Iya, teks non fiksi dan iya, siklus air tanah, Bu, betul. Yang ketiga, apa yang kalian paling sukai dari pelajaran tadi kita hari ini nih? Tentang apa? Oh, eksperimennya masukin apa tadi teh? Air ke dalam tanah dan iya. Pertanyaan berikutnya, apa yang belum kalian pahami pada pelajaran hari ini? Ada yang belum dipahami? Tidak. Semuanya paham? Luar biasa. Bagus. Nah, kedepannya akan bagaimana nih kita? Jadi apa harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya? Pengen apa lagi, Bu? Aku pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen apa harapannya? Pengen eksperimen lagi? Ya, siap. Nanti kita akan bereksperimen kembali. Nah, itulah pelajaran untuk hari ini. Kita kedepannya akan bereksperimen lagi ya tentang siklus air ini dan akan mempelajari tentang teks fiksi. Kalau tadi apa tadi? Teks non fiksi. Nah, sudah. Sekarang kalian beres-beres ya. Karena pelajarannya sudah selesai. Nah, silakan dirapikan kembali buku-bukunya. Buku-bukunya dirapikan kembali ya. Nah, hasil eksperimennya nanti kalian buang di luar ya. Nah ya. Silakan nanti hasil eksperimennya kalian buang di luar, jangan disimpan di dalam kelas, nanti tumpah airnya. Nah. Sudah? Nah, sebelum belajar, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, coba tadi Adit yang memimpin, sekarang Adit lagi deh. Adit ke depan, Adit. Silakan Adit. Nah, sudah siap pulang semuanya? Nah, siap. Silakan. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya, agar selamat di jalan. Ayo Adit, siapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Adit duduk kembali. Terima kasih sudah memimpin doa. Nah, itulah ya pelajaran hari ini. Coba semuanya duduk yang rapi. Yang rapi itu akan pulang terlebih dahulu. Rapi, kelompok 4, silahkan. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Kelompok 1, silakan. Hati-hati di jalan. Kelompok 5, silakan.